Terima kasih sudah bergabung dalam wawancara ini. Sekaligus juga Ibu menemani Pak Rafael. Bagaimana Ibu menjalankan peran menjadi seorang istri, bahkan menjadi seorang ibu, ketika dua orang terdekat Ibu Erni ini memiliki masalah dengan hukum dan sangat disorot oleh publik? Iya, tentunya saya sangat terpukul ya, Mbak Alfi. Saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Nggak pernah juga saya nyangka ini semuanya terjadi. Makanya saya hanya bisa selalu berdoa. Semoga kita bisa menjalani semua ini dengan kuat. Apa yang menguatkan Ibu sampai hari ini menghadapi dua permasalahan yang bisa dikatakan begitu berat dan besar? Ya tentunya saya hanya bisanya selalu berdoa. Berdoa sama Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan saya. Kapan terakhir Ibu bertemu dengan Mario Dandi, anak Ibu? Beberapa waktu yang lalu, ketika masih di Polres, saya ketemu dan Mario sangat terpukul dengan masalah ini. Dia minta maaf, minta ampun, karena waktu-waktu yang lalu, kalau dia tidak banyak juga yang suka saya kasih tahu, ngelarang dia nggak nurut. Seperti itu. Ibu, foto Ibu banyak juga bermunculan di media sosial. Tadi sempat saya tanyakan ke Bapak soal barang mewah yang Ibu miliki, bahkan mungkin perjalanan Ibu ke luar negeri yang jadi sorotan publik gitu. Kalau anak sekarang bilangnya flexing, memamerkan kemewahan. Apa yang mau Ibu komentari dari tanggapan itu? Saya sebenarnya kalau foto itu ya, saya tidak ada pikiran untuk memamerkan flexing itu. Cuman saya kalau pakai baju dan tas itu saya lebih ke matching aja sih. Itu. Ya. Jadi nggak ada pikiran untuk memamerkan gaya hidup? Tidak. Nggak ada. Mungkin bisa saya tambahkan, Silakan, Bu. Pak. Jadi istri saya ini mudanya model. Jadi memang foto model, dulu pernah jadi juara model juga di Sulawesi Utara. Jadi memang senangnya, hobinya foto. Jadi cuma sayangnya foto itu tidak dikonsumsi sendiri tapi ditaruh di Instagram. Saya pernah bertanya kenapa sih mesti ditaruh di Instagram? Ya kan Bu, biar buat koleksi Pak. Kalau disimpan di ini handphone aja kan hilang. Kalau di Instagram kan dia bisa ada aman. terus. Ya itu alasannya waktu itu. Tapi hobinya memang foto. Dengan semua persepsi yang ada dari publik terhadap Ibu, adakah yang Ibu mau sampaikan? Klarifikasi dari Ibu Erni? Ya, saya memang nggak ada niat untuk mau pamer. Saya memang hanya mau foto aja. Saya hanya kalau pergi itu pengen foto biar ada kenang-kenangan, situ aja sih. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, kewajiban untuk menyesuaikan diri sesuai dengan profil dari ASN ini, apakah kewajiban hanya kemudian untuk pegawai pajak, tapi ataukah kemudian keluarga, anak, istri juga seharusnya memiliki kesadaran dan kewajiban yang sama? ASN itu kalau bicara gaji berapa sih? Oke, pegawai pajak tunjangan kinerjanya, remunerasinya tinggi, tapi setinggi-tingginya berapa? Jadi kalau untuk biaya hidup di Jakarta apalagi gitu, ya
katakanlah tanda kutip ya sebenarnya nggak akan bisa bermewah-mewahan. Jadi kalau ada keluarganya yang bermewah-mewahan, artinya patut diduga dengan sangat kuat gitu bahwa diduga harta-harta yang dipamerkan atau yang dihasilkan itu adalah bukan dari yang resmi atau yang halal. Jadi kalau kemudian ini istilahnya itu pada posisi menjadi psikologis juga, ketika ini diduga ada harta yang tidak berasal dari halal, itu kan dengan perjuangan dan khawatir ketahuan ada masalah segala macam. Nah, sehingga pada posisi tertentu ingin dianggap sesuatu yang kan dia pamer supaya tidak dicurigai dalam konteks sakit jiwa tanda kutip itu, udah korupsi ngapain tidak dipamerkan kan gitu kan, kira-kira gitu. Jadi ya nanggung gitu, jadi ingin pamerkan. Jadi ini maksudnya bahwa kehidupan PNS kita itu saya yakin tidak akan bisa bermewah-mewahan kalau dia betul-betul melakukan pekerjaannya dengan benar. Kenapa? Ya berapa sebenarnya yang didapatkan, ditabung dan untuk kebutuhan bayar listrik, bayar segala macam tiap bulan enggak bisa jadi ya sesuai kebutuhannya dengan koneksitas teman-temannya dan juga kira-kira ke luar negeri, terus mungkin menikmati yang mewah misalnya mobil mewah, motor gede segala macam, sebenarnya tidak akan cukup gitu loh. Jadi kalau sebenarnya ini bukan hanya sekedar pada posisi misalnya Pak Presiden mengatakan jangan pamer, ya sebenarnya tidak ada yang bisa dipamerkan gitu loh. Jadi bukan kok kemudian diartikan jangan pamer tapi boleh disimpan-simpan itu. Ya itu stereotip yang lain. Tapi sebenarnya jangan pamer itu toh karena tidak layak ada yang bisa dipamerkan oleh pegawai negeri kita. Menteri aja gajinya berapa? Presiden aja gajinya berapa? Kalau dalam pengertian yang betul-betul yang sesuai itu nggak akan bisa untuk pamer-pamer. Gitu. Oke. Kang Asep tanggapannya? Yang pertama, kalau orang pamer mah boleh saja ya menampakkan banyak keberhasilan. Tapi tadi hasil dari halal, gitu katanya betul dari yang dia nikmati benar-benar hasil pekerjaan keringatnya sendiri. Tapi kata benar tadi Pak Benyamin, ya kalau pegawai negeri plus penyelenggara negara sampai pensiun pangkat tertinggi pun. Ya, kalau lihat penampilan seperti sekarang istrinya sosialita, pamer barang-barang bermerek gitu kan, kemudian parang kendaraan bermerek yang rumahnya di tempat yang tertentu, itu tidak akan mungkin. Jadi istilah penghasilan dan pengeluaran itu tidak cocok. Jadi lebih banyak utangnya kalau gitu. Tapi ini kan lebih malah walaupun misalnya ada sumber penghasilan yang lain selain kemudian. Ya, itu kan gampang dibuktikan. Kan dari SPT ketahuan, LHKPN ketahuan dari mana asal usulnya. Apalagi kalau pegawai negeri kegolongan tertentu kan tidak boleh jadi bisnis. Nah, bininya nggak kerja. Kalau bininya kerja jualan kue di Bandung, jualan apa-apa di Bandung banyak bisa oke lah mungkin. Tapi kalau nggak jualan apa-apa, loh tiba-tiba punya saham, punya apa, terus pamer barang bermerek, itu siapapun saya berani mengatakan ya, tadi yang katakan bahwa sampai setinggi apapun, tingkat apapun di penjalanan negara jabatannya tidak akan sampai kecuali tadi harta warisan, jualan, ya Bang Darus kayaknya mungkin dari Malampir kayak atau dari Nyiblorong saya nggak tahu. Tapi kalau kayak tiba-tiba dia istrinya pejabat, sampai kapanpun saya beri taruhan kok. Ya tidak mungkin nyampe kecuali tadi pedagang, pengusaha, ya oke, karena dia mungkin ngutang. Tapi kalau pegawai negeri tiba-tiba simpanannya segitu, mobilnya segitu, motornya segitu, anaknya segitu, ya itu sampai kapan siapapun saya beri katakan tidak mungkin. Jadi kalau itu patut dicurigai. Maka saya katakan dari dulu, kalau tidak sesuai dengan profil, karakteristik pejabat negara melaporkan LHKPN dan faktanya di rumahnya lebih, itu sudah diperiksa. Saya katakan dari kalau dulu kan saya mengatakan pengguna akan memberikan keterangan palsu. Tapi karena sekarang KPK tidak boleh, karena KPK tidak boleh tindak pidana umum. Gunakan gratifikasi. Nah gratifikasi kan gampang. Buktikan kalau dia kekayaannya lebih dari 10 juta, sekali lagi pembuktian terbalik itu ya atau terbatas itu ada di pencian uang. Silakan yang bersangkutan buktikan kalau kaya dari manapun nggak ada masalah. Dari apa? Di Depok itu ada apa nih yang binatang gitu kan. Oke, baik. Nah, itu Gari. Oke, kita kembali ke tadi bagaimana kemudian gaya yang diperlihatkan di media sosial ataupun flexing seperti itu. Jika kemudian barang-barang yang digunakan merupakan diduga hasil dari perbuatan ataupun tindak kejahatan yang melawan hukum, ini bagaimana konsekuensi hukumnya? Ya, di pencucian uang dikenal. Misalkan hasil korupsi, gratifikasi ya, dibelikan barang. Ya.
barangnya dipamerin. Ya kebetulan, nah kenalah dia. Karena menggunakan itu kan kita pernah kasus dulu KPK ya, ada pejabat tinggi partai tertentu dibelikan barang-barang mewah, disita itu barangnya karena dipakai oleh simpenan-simpenan lainnya itu kan. Ketika simpenannya dipamerkan, justru itu indikasi untuk mencari, oh ternyata uangnya dicuci. Cucinya banyak kan, tadi cuci mobil, cuci segala macam. Ya itulah bisa kena kalau dia digunakan, justru itulah. Makanya saya bilang kalau korupsi terus cuci uang jangan dipamerin, simpan di bawah bantal. Oke, Mas Boyamin ada tambahannya? Ya. Jadi gini loh, saya jamin gitu, saya tidak menyebut RAT ya, pegawai negeri kita itu tidak pinter berbisnis, yakin nih. Jadi kalau mereka mengatakan, oh ini dari hasil bisnis itu, saya nonsen. Karena apa? Rata-rata yang memang punya potensi berbisnis, dia di umur 30 tahun mengundurkan diri dan dia berkebun, punya sawit 10 hektar segala macam di Palembang. Saya tahu itu beberapa orang. Jadi mereka yang memang punya potensi berbisnis di umur 30-an tahun, 35 pasti akan mengundurkan diri dan berbisnis. Tapi kalau yang hanya pegawai negeri yakin tidak ada kemampuan untuk berbisnis sehingga uang yang banyak. Jadi nonsen itu, saya tahu lah itu. Jadi inilah yang kira-kira sebenarnya kita ini mau coba dikamuflase dengan hal-hal yang menurut saya sebenarnya gampang ditebak. Dan ini hukum saya yakin mampu menembus ke sana. Jadi kita tunggulah dengan proses-proses itu, dengan asas praduga tidak bersalah, tapi saya yakin ini KPK akan mampu. Dan misalnya dalam konteks yang lebih besar lagi, misalnya gitu, banyak hal perusahaan-perusahaan besar yang justru tagihan pajaknya itu betul-betul menurut saya minim. Dan sehingga pada posisi inilah sebenarnya dugaan-dugaan ada konsep melindungi itu ada benar adanya. Bahkan ada perusahaan besar yang mengatakan berani deklar ketika mau diutak-atik oleh pajak yang level rendah, berani mengatakan bahwa saya itu sudah nyumbang zaman kampanye. Jadi kalau Anda mau mengutak-atik saya, tidak yakin deh nanti atasan Anda akan mengesahkan, mengotorisasi, membolehkan. Jadi sampai ada stereotip begitu. Jadi ini maksud saya kalau memang ini diniati KPK untuk membuka yang besar, banyak perusahaan-perusahaan besar yang kalau dilacak nanti ketahuan berapa dia dugaan ngemplang pajaknya. Dan itu bisa dilacak satu persatu. Tahun 2010 pun sudah ada 100 perusahaan besar yang tagihan pajaknya tertunggak. Dan belakangan sampai belakangan juga masih banyak. Dan itu masih ada transfer pricing. Saya di Kalimantan kemarin beberapa hari bisa menemukan dugaan membayar kepada kelompok sendiri dengan murah gitu. Jadi kita banyak hal yang bisa dilakukan, Fitri. Oke, baik Mas Boyamin dan juga Kak Asep, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.